Ya, kembali lagi kita akan membahas buku Metasploit Penetration Testing Cookbook. Jadi, kali ini kita akan membahas bab 6 yaitu Advanced Metadata Scripting. Dalam bab ini, kita akan menggunakan metadata lebih mendalam lagi dengan mempelajari beberapa konsep yang lebih advance. Jadi, sejauh ini kita telah menggunakan berbagai perintah dan script yang telah disediakan oleh Metasploit. Tapi, selama proses pengujian penetrasi, banyak kemungkinan yang dapat timbul, maksud saya banyak situasi yang akan timbul tidak terduga ketika kita harus dapat menambahkan script sendiri untuk metadata. Nah, platform arsitektur modular akan membantu kita untuk mengembangkan dan mengintegrasikan script dan modul kita sendiri. Nah, kita akan mulai bab ini dengan mempelajari beberapa fungsi metadata yang advance ini seperti passing to hash, pivoting, port forwarding, dan sebagainya. Kemudian kita akan melangkah pada pengembangan script metadata kita sendiri. Nah, untuk memahami bab ini sepenuhnya, alangkah baiknya kita harus mempelajari konsep dasar Ruby. Bahkan kemampuan dasar tentang bahasa Ruby dapat membantu kita paham dalam membangun script metadata. Jadi dengan mempelajari bahasa Ruby, kita akan dimudahkan dalam membangun script metadata yang harus kita ciptakan, harus kita bikin. Nah, dalam rangka memfasilitasi penyerang atau attacker, kita akan mulai dengan beberapa konsep dasar pembangunan. Kemudian kita akan menganalisis beberapa kode Ruby yang ada dan melihat bagaimana kita dapat menggunakan kembali mereka atau mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita. Namun pada kali ini kita akan membahas beberapa saja yang sangat membantu attacker. Ya mungkin dasar-dasarnya saja dalam melakukan metadata scripting. Nah, sebab pertama yang kita akan bahas yaitu passing the hash. Passing the hash atau hashdump adalah proses penggalian file logon hash Windows yang ada di Windows. Jadi script hashdump pada metadata melakukan ekstrak dan mengambil hash password dari target mesin. Jadi kita akan mengambil password user-user yang ada pada sistem operasi atau komputer yang kita serang. Jadi hash dapat digunakan untuk memecahkan password logon dan mendapatkan wewenang ke sistem lain pada komputer yang kita serang. Nah, kita mengambil contoh dari video ini. Jadi melakukan exploit dari Kali Linux. Nah, kita membuat session pada komputer korban, komputer yang akan kita serang, yaitu dengan OS Windows 2003. Nah, kita menjalankan perintah hashdump. Nah, di sini keluar password dari setiap user yang ada di Windows 2003 tadi. Nah, kita copy passwordnya, kita coba administration, kita keluar dulu dari session, terus kita use exploit /windows/smb/psexec. Nah, kita udah masuk, terus set payload. Jadi kita harus ngeset payload dulu pada Windowsnya, Windows/metadata/reverse/tcp. Nah, payload sudah diarahkan ke sana. Lalu show option. Nah, di sini terlihat SMB password dan SMB user. Nah, kita melakukan set air host. Kita set
menjadi 172.16.85.102. Lalu kita set SMB domain, kita set insecure, lalu kita set SMB user, kita set administrator, lalu kita set SMB password. Nah, ini passwordnya kita paste dari apa yang kita copy tadi saat melakukan hash dump. Lalu set lhost, lalu set lport, lalu kita exploit. Nah, session 2 sudah berhasil kita buat. Kita background dari session 2 ini. Nah, sessionnya udah ada 2. Nah, seperti contoh di sini kita melakukan salah satu script yaitu persistence. Nah, di sini kita harus masuk dalam session dulu. Jadi di sini sudah di dalam contoh ini sudah melakukan session pada Windows. Jadi sebelumnya udah di set dulu lhost, lport nya, terus lalu di exploit. Nah, terus terciptanya session 1 ini. Nah, setelah masuk session ini, kita masuk Meterpreter, terus kita jalankan script persistence dengan perintah seperti ini: run persistence min u p5 min p 443. Jadi min p443 ini untuk teleportnya 443, lalu untuk lhostnya min r192.168.1.105. Nah, sekarang kita run. Nah, seperti contoh di sini kita melakukan salah satu script yaitu persistence. Nah, di sini kita harus masuk dalam session dulu. Jadi di sini sudah di dalam contoh ini sudah melakukan session pada Windows. Jadi sebelumnya udah di set dulu lhost, lport nya, terus lalu di exploit. Nah, terus terciptanya session 1 ini. Nah, setelah masuk session ini, kita masuk Meterpreter, terus kita jalankan script persistence dengan perintah seperti ini: run persistence min u p5 min p 443. Jadi min p443 ini untuk teleportnya 443, lalu untuk lhostnya min r192.168.1.105. Nah, sekarang kita run. Lanjut saja pada subbab selanjutnya, yaitu pivoting with Meterpreter. Setelah kita mempelajari beberapa perintah dan script yang ada pada Meterpreter, pasti kita menyadari bahwa powerfulnya Meterpreter pada fase post exploitation. Nah, pada subbab ini yaitu pivoting with Meterpreter, kita akan belajar pivoting dengan Meterpreter. Pivoting adalah metode yang digunakan untuk mengizinkan sistem untuk menyerang sistem lain pada jaringan yang sama. Ini adalah penyerangan secara multi-layer, di mana kita bisa mengakses area pada jaringan yang hanya ada pada jaringan lokal. Contohnya intranet. Ya, sekian dari penjelasan kami tentang bab 6.
Mohon maaf atas keterbatasan materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di bab selanjutnya.